Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Direktur tidak bisa hadir karena Bapak Direktur harus menghadiri ya rapat dengan pejabat eselon 1 eselon 2 terkait dengan akan rilisnya ya peraturan Kepala LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021 ya. Jadi mohon maaf, ini saya diminta untuk mewakili beliau. Baik, tadi sudah disampaikan, nama saya Harika Hartan, Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya bertugas di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, gitu ya, sebagai Javuk Analis Kebijakan Media. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham bahwa sekarang sampai dengan di level eselon 2 saja ya, jadi yang eselon 3 dan eselon 4-nya sekarang sudah dijatuhkan. Nah, tadi sepintas disampaikan ya, ruang lingkupnya kira-kira akan diskusi tentang pelaksanaan kontrak di lingkungan BPBD lah, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum sampai ke sana mungkin izinkan saya untuk menyampaikan gitu ya sedikit prolog gitu ya sebagai pembuka diskusi lah katakanlah gitu ya kepada Bapak Ibu terkait dengan perubahan Perpres 16 tahun 2018 ya. Mas Lutfi dari LKPP ini ada tim kami gitu ya, sudah ready Mas Lutfi untuk menampilkan? Ya. Baik, mungkin saya percepat saja, ada 38 slide, mudah-mudahan dalam waktu 15 menit sudah selesai Bapak Ibu, sehingga nanti mungkin kita lebih banyak waktu untuk diskusi ya. Ada hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu konfirmasi atau mungkin mendapatkan tanggapan dari kami. Baik, lanjut saja Mas Lutfi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, rasanya Perpres 16 tahun 2018 sudah direvisi melalui Perpres 12 tahun 2021, dan ini untuk pengadaan-pengadaan yang sudah berjalan tetap berlaku ketentuannya, sehingga Perpres 12 2021 itu untuk pengadaan yang mungkin akan dilaksanakan ya. Definisi pengadaan akan dilaksanakan seperti apa? Ya tentunya dimulai dari tahapan perencanaan ya, karena pengadaan itu kan dimulai dari perencanaan ya, dari ketika pembuatan KAK maupun spesifikasi teknisnya gitu ya. Nah, latar belakangnya ini sudah bisa dibaca ya. Sebenarnya yang mendorong utama perubahan Perpres itu adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian hasil evaluasi implementasi Perpres 16 itu sendiri, hasil uji publik yang kita lakukan kepada masyarakat luas, maupun perbaikan redaksional terhadap legal drafting atau narasi dalam Perpres 16. Lanjut saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, poin perubahan di dalam Perpres 12 itu ada 1, 2, ada sekitar 9 ya, 9 area atau 9 bab, mulai dari tujuan, pelaku pengadaan ya, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pengecualian UMKM, SDM, sanksi dan ketentuan peralihan. Kalau saya lihat di sini dengan terkait dengan pelaksanaan kontrak, mungkin ini kebanyakan dari PPK dan staf dari PPK, gitu ya. Kalau lihat di perubahannya ini kan lebih yang untuk tujuan pengadaan, pelaku pengadaan dan sebagainya mungkin lebih pada PA maupun Pokja. Tapi tidak apa, itu harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, lanjut saja Mas Lutfi. Ya, tujuan pengadaannya sama Bapak Ibu sekalian, hanya saja di sini sebagaimana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah meningkatkan peran usaha mikro dan usaha kecil. Ya, sehingga di sini peran usaha mikro dan usaha kecil kita tingkatkan. Paket pengadaan yang tadinya 2,5 sampai dengan 2,5 untuk usaha kecil, saat ini paket pengadaannya bisa sampai dengan 15 miliar. Ya, dengan syarat kompetensi teknisnya dapat dipenuhi oleh usaha kecil, termasuk juga yang mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan berusaha kepada pelaku pengadaan. Lanjut. Pelaku pengadaan, Bapak Ibu sekalian, ada KPA, ada PPK, ya, ada Pokja maupun ada pejabat pengadaan, ya, di mana di dalam kewenangan PA sendiri, ya, ditambahkan di sini, ya, menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam yang sebenarnya sih sudah ada di dalam narasi sebelumnya, tapi tidak dalam Perpresnya.
dalam jenis LKPP. Nah, saat ini dinaikkan menjadi kewenangan yang ada di dalam Perpres. Ya, lanjut. Kemudian di PPK ya untuk daerah ya anggaran daerah gitu ya ada perubahan ya di ayat 5 yang sebelumnya tidak dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Maka di dalam perubahannya disebutkan narasinya menjadi KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Sebenarnya sama prinsipnya, ya artinya dapat menjadi seorang PPK, namun ini setelah mendapatkan kita konsultasi baik itu ke Kemendagri maupun ke masyarakat luas ya. Kemudian di dalam pasal 11 sendiri ditambahkan PPK dalam melaksanakan tugas itu mempunyai huruf A sampai dengan huruf B, huruf O gitu ya. Nah di dalam perubahan ini disebutkan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran APBD, maka PA atau KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A sampai dengan huruf F. Ya, jadi sebenarnya PA dapat juga melaksanakan tugas berdasarkan amanat dari Perpres 12 ya. Dalam hal ya di ayat 4-nya wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK ya, sehingga harus punya sertifikat kompetensi PPK. Lanjut lagi. Ya, objek pemilihan ya Bapak Ibu sekalian masih sama ya dengan yang sebelumnya, hanya saja ada perubahan sedikit, yaitu mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Ya, jadi untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan itu tidak dilakukan oleh objek pemilihan, tapi dilakukan oleh pejabat pengadaan ataupun pejabat pembuat komitmen. Kemudian di dalam huruf B-nya sendiri kita melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik juga sudah dihapuskan ya. Jadi tugas Pokja sudah semakin ringan lah ya untuk yang purchasing dan pengadaan langsung, serta untuk katalog elektronik itu tidak diwajibkan lagi. Lanjut. Nah, di sini tentang PJPHP atau PPHP itu ya Bapak Ibu sekalian. PJPHP ya, pejabat penerima hasil pekerjaan atau PPHP itu sudah dihapuskan di dalam Perpres 12 sehingga sudah tidak ada lagi. Dalam pasal 58 yang sebelumnya PPK menyerahkan barang jasa kepada PA KPA, kemudian PA meminta pada PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang jasa yang akan diserah terimakan, ini sudah tidak ada sehingga langsung dilakukan oleh PPK. PPK menyerahkan barang jasa kepada PA KPA, serah terima dituangkan dalam berita acara. Oke, lanjut. Persiapan pengadaan ini dilakukan oleh PPK. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah memahaminya. Lanjut lagi. Ya, KPPS ya Bapak Ibu sekalian itu adalah ya definisi yang baru perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan maupun PPN ya, sehingga nilai HPS bersifat tidak rahasia. Adapun rincian HPS bersifat rahasia. Ayat 4 pasal 26 di Perpres 16 sebelumnya, total HPS merupakan hasil penghitungan HPS tambah PPN ini dihapus, sehingga terminologi total HPS sudah tidak ada lagi ya. Di dalam Perpres 16 hanya disebut HPS ya. Jadi HPS itu sudah merupakan perkiraan biaya ditambah pajak pertambahan nilai atau PPN, termasuk juga sudah keuntungan dan biaya tidak langsung. Sehingga dengan perubahan narasi tersebut di pasal 31, 32 dan 33 tentang jaminan juga diubah, yang tadinya jaminan itu berdasarkan nilai total HPS menjadi jaminan itu berdasarkan nilai HPS. Ya, oke lanjut. Nah, jenis kontrak ya Bapak Ibu sekalian, dahulu di dalam Perpres 16 itu di pasal 27 hanya mengatur dua kategori jenis kontrak, yaitu jenis pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya yang terdiri atas
lump sum harga satuan, gabungan lump sum harga satuan, ya, terima jadi dan kontrak payung, dan jasa konsultan yang terdiri atas lump sum waktu penugasan dan kontrak payung. Di dalam Perpres 612 2021 ini sudah spesifik per jenis pengadaan barang dan jasa, sehingga ada tambahan jenis kontrak baru disebut biaya plus imbalan. Biaya plus imbalan ini biasanya digunakan untuk mengadakan penanganan keadaan darurat. Ya, sebenarnya dalam Perpres dalam Perlek tentang pengadaan darurat juga sudah dimungkinkan menggunakan biaya plus imbalan. Nah, tapi di dalam Perpres yang dahulu, dalam 16 itu belum dicantumkan, gitu ya, sehingga di dalam Perpres 12 ini dicantumkan biaya plus imbalan. Kemudian untuk konstruksi, selain lump sum harga satuan dan gabungan lump sum dan harga satuan, putar kunci atau turnkey, ya, yang tadinya terima jadi itu menjadi definisinya jadi putar kunci, dan juga dimungkinkan biaya plus imbalan untuk mengadakan penanganan keadaan darurat. Jasa konsultasi non konstruksi bisa lump sum waktu penugasan dan kontrak payung. Adapun untuk jasa konsultasi konstruksi hanya ada dua, ya, diatur lump sum dan waktu penugasan. Lanjut. Ya, ini tentang definisi kontrak terima jadi atau turnkey, ya, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan kontrak turnkey atau putar kunci di dalam Perpres yang baru merupakan suatu perjanjian pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek secara lengkap sampai selesai, ya, termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasionalkan atau dihuni. Ya, definisinya mengalami perubahan. Kemudian di Pasal 27 ayat 10, kontrak biaya plus imbalan merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat. Dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual, ya, biaya aktual ditambah imbalan dengan presentasi tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Jadi imbalannya bisa dalam bentuk presentasi tetap atau jumlah tetap. Lanjut. Ya. Di pasal 27A, ya, disebutkan bahwa PPK dapat menggunakan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ya, tadi sudah disampaikan setiap jenis pengadaannya apa, gitu ya, jenis kontraknya. Di ayat 2 pun bahkan, ya, PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, oke, jadi jenis kontrak ini sebenarnya diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis pengadaan. Penunjukan langsung Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam pasal 38 ayat 5 untuk barang konstruksi maupun jasa lainnya ditambahkan, yaitu pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Kalau dahulu bingung nih, kalau putus kontrak ini kira-kira nanti tindak lanjutnya apa oleh PPK, gitu kan, ya. Ya, walaupun di dalam perlemnya disebutkan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa, ya, untuk menunjuk penyedia lainnya. Nah, ini di dalam Perpres sudah ditegaskan kembali sehingga lebih jelas bahwa pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya dalam hal pemutusan kontrak itu bisa dengan penunjukan langsung. Ya, walaupun nanti dalam implementasi pelaksanaannya juga perlu hati-hati, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena tantangan terbesar untuk penunjukan langsung biasanya kewajaran harga. Ya, kenapa harganya tidak ada hanya negosiasi, ya, tidak ada kompetisi atau tidak ada persaingan, ya, yang tidak dikompetisikan, sehingga harga merupakan benar-benar bentuk negosiasi. Negosiasi seperti kita tahu bahwa bagaimana bisa menyatakan bahwa sebuah harga negosiasi merupakan harga yang wajar. Nah, itu yang challenge-nya. Kemudian di pasal 41 ayat 5, ya, untuk jasa konsultansi juga ditambahkan bisa, ya, jasa konsultasi yang setelah melakukan seleksi ulang mengalami kegagalan, ya. Jasa untuk konsultasi yang setelah mengalami seleksi ulang mengalami kegagalan bisa dengan penunjukan langsung. Atau sama seperti di barang konstruksi, yaitu pemilihan penyedia jasa untuk melanjutkan dalam hal terjadi pemutusan kontrak, bisa menunjukkan langsung, ya, apabila terjadi pemutusan kontrak. Jasa konsultasi bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ya, atau jasa ahli dewan sengketa konstruksi. Ya, jadi apabila ada sengketa konstruksi maka bisa menunjuk langsung untuk jasa ahli dewan sengketa konstruksi.
Kenapa kok banyak sekali gitu ya untuk yang konstruksi? Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa proyek konstruksi itu luar biasa nilainya ya. Sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian ya, bisa sampai ratusan miliar sampai dengan triliunan ya. Nah ini kalau ada sengketa konstruksi, kalau masih harus ada proses pemilihan lagi, tidak ada penunjukan langsung, itu akan bisa mengganggu ya, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Pemilihan penyedia ya, ada metode evaluasi, purchasing, kemudahan dan tender cepat. Lanjut saja. Ya, sebenarnya di dalam metode evaluasi yang baru ya, bahwa metode evaluasi penilaian dia selama umur ekonomis itu bisa untuk barang konstruksi maupun jasa lain. Dalam Perpres yang saat ini, di dalam Perpres 12 itu hanya untuk pengadaan barang. Sehingga untuk pekerjaan konstruksi jasa lainnya itu tidak hanya ada menggunakan sistem gugur ataupun sistem nilai ya, atau sistem harga terendah ya. Lanjut. Ya, tentang e-purchasing gitu ya, kemudian cara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Ya, dahulu di dalam Perpres 16 hanya dibatasi melalui sistem katalog elektronik, maka saat ini ya melalui toko daring pun dengan menggunakan yang kita sebut sebagai e-purchasing. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang e-purchasing ini nanti akan keluar peraturan kepala LKPP yang mengatur tentang katalog elektronik dan toko daring. Oke, di pasal 72 lebih bicara tentang katalog elektronik ya, saya pikir bisa di skip. Lanjut. Ya, toko daring tadi sudah saya sampaikan. Lanjut bisa. Tender cepat ya. Tender cepat ya, dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merek untuk komponen suku cadang ya, bagian dari sistem yang sudah ada atau barang jasa pada katalog elektronik atau toko daring. Sehingga pasal 19 ayat 2 huruf E barang jasa pada tender cepat itu sudah dihapuskan ya. Tidak bisa menyebutkan merek untuk barang jasa pada tender cepat. Namun di pasal 38 disebutkan bahwa tender cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sikap yang spek dan volumenya sudah dapat ditentukan secara rinci dan dimungkinkan menyebutkan merek sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf B dan huruf C. Jadi kalau untuk pengadaan suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada, maka bisa menggunakan metode tender cepat yang menyebutkan merek. Oke ya, lanjut. Ya, ini kriteria tender cepat gitu ya, A sampai dengan F. Kemudian tindak lanjut dari tender cepat gagal. Kemudian melakukan review penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender kembali atau mengganti dengan metode pemilihan lainnya. Sehingga tindak lanjut dari tender cepat gagal adalah review Bapak Ibu sekalian ya, kegagalan penyebab tender cepat. Semestinya tidak terjadi ya kegagalan tender cepat. Kenapa? Karena tender cepat itu untuk hal yang sifatnya sederhana, kualifikasi penyedianya sudah terkualifikasi dalam sikap, spesifikasi teknisnya pun juga sudah ditentukan dengan pasti dan volumenya. Akan aneh kalau misalnya terjadi kegagalan tender. Lanjut. Pengecualian. Lanjut saja. Ya. Ini pasal pengecualian ya Bapak Ibu sekalian, pasal 61. Stop dulu yang pengecualian tadi. Ya, hanya ditambahkan ya, dikecualikan dalam peraturan prosedur ini adalah pengadaan jasa pada BLU atau BLUD. Ya, tadinya kan BLU saja. Nah, ini di daerah kemudian timbul pertanyaan, apakah kalau dengan BLUD ini juga dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam pasal 61 Perpres 16. Ya akhirnya supaya tidak menimbulkan debat yang berkepanjangan disebutkanlah bahwa pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD bisa dikecualikan. Ya, namun di dalam pasal 2A-nya, dalam ayat 2A-nya disebutkan dalam hal BLU atau BLUD belum memiliki peraturan pengadaan barang jasa tersendiri, maka pelaksanaannya berpedoman pada Perpres ini. Lanjut. Usaha mikro, kecil, koperasi dan PDN. Sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya adalah di dalam Perpres 16 bagaimana bahwa ini yang mendorong adalah Undang-Undang Cipta Kerja.
Maka PPK dalam menyusun spek teknis KAK barang jasa selain menggunakan produk dalam negeri dan sertifikat SNI, juga menggunakan produk usaha mikro, kecil, serta koperasi dari hasil PDN serta produk ramah lingkungan ya. Sehingga ketentuan ini adalah prinsipnya adalah sebenarnya PPK bisa mungkin ya mengutamakan atau memberdayakan produk usaha mikro dan usaha kecil. Oke, karena waktunya sudah 30 menit, mungkin saya tambahkan lagi spesifik terhadap pengadaan pekerjaan konstruksi lah, katakanlah seperti ini, mungkin yang lebih banyak dilakukan oleh teman-teman di BPBD ya, yang ke kita, ke RKPP biasanya, yang menjadi masalah concern ini biasanya 3 hal ya Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang perpanjangan waktu, pemberian kesempatan. Ya, pemberian kesempatan. Nah, dalam pemberian kesempatan ini ya dimungkinkan ya PPK kan dimungkinkan untuk memberikan kesempatan ya dalam hal memang penyediaan diyakini mampu untuk melaksanakan, dan itu dikenakan denda ya Bapak Ibu sekalian. Satu itu ya tentang pemberian kesempatan. Kemudian peristiwa kompensasi ya, peristiwa kompensasi itu perlu diatur ya lebih jelas apa saja yang menjadi peristiwa kompensasi. Diatur di mana? Di dalam rancangan kontraknya Bapak Ibu sekalian, di SSUK dan SSKK, sehingga tidak menjadi debatable gitu ya untuk peristiwa kompensasi. Dan ketiga adalah tentang pemberian uang muka ya. Pemberian uang muka dapat diberikan sesuai ketentuan ya. Apabila memang prosesnya atau regulasinya di tempat Bapak Ibu sekalian bisa diberikan uang muka, maka silakan pemberian uang muka. Mungkin itu Bapak Moderator sedikit bahan untuk diskusi, mungkin lebih banyak kita mungkin diskusi saja ya, jadi ya supaya lebih efektif. Setelah itu saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Hadi atas paparannya yang